Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman pribadi ketika saya melahirkan secara normal namun diinduksi. Nah, apa sih itu induksi? Tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kenapa saya diinduksi? Yaitu karena saya sudah melewati HPL perkiraan melahirkan, yaitu sudah umurnya itu waktu itu 40 minggu lebih 5 hari. Namun saya tidak ada tanda-tandanya melahirkan, belum ada rasa mules, belum ada rasa pegel-pegel ataupun yang lainnya. Nah, waktu itu banyak yang menyarankan kalau untuk makan durian untuk supaya bisa kontraksi, karena durian itu kan panas, namun jangan kebanyakan. Oke, saya laksanakan makan durian. Nah, kupikir pemikiran itu berhasil ya teman-teman, namun tidak berhasil karena setelah saya makan durian sama suami saya, ada datang rasa mules yang lama, mules terus ngeflek juga teman-teman. Jadi saya sudah ngeflek, udah rasa mules, pinggangnya sudah pegel, terus sudah bolak-balik ke kamar mandi, buang air kecil itu selama kurang lebih 8 jam. Tapi karena saya mulesnya belum mules yang mules banget, yang ya masih bisa ditahan, jadi saya urungkan niat saya untuk pergi ke puskesmas. Nah, itu kejadiannya itu udah malam teman-teman. Saya nunggu dulu, kalau udah mules banget itu saya mungkin baru minta ke rumah sakit, tapi itu saya masih bisa tahan. Tapi setelah jam 11 malam mules itu hilang teman-teman, udah nggak ada rasa pinggangnya sakit, perutnya kenceng, terusan buang air kecil juga udah nggak terlalu sering. Terus saya tidur nyampe pagi, nggak kerasa lagi mulesnya hilang tiba-tiba begitu aja. Tapi karena saya sudah ngeflek dan sering kali buang air kecil, saya pagi-pagi itu langsung cek ke puskesmas. Nah, setelah dicek dan ternyata dari pihak puskesmas itu menyarankan saya untuk cek USG teman-teman. Tapi karena di puskesmas itu nggak ada, saya dirujuk ke rumah sakit umum. Nah, setelah di rumah sakit umum saya cek semuanya dan ternyata air ketubannya itu sudah berkurang karena saya sering kali buang air kecil itu yang pas waktu kontraksi palsu itu sore-sorenya. Lah, dokter yang di rumah sakit itu menyarankan saya untuk memilih, ada 2 pilihan, yaitu yang pertama diinduksi dan yang kedua di sesar. Lah, saya pilih yang diinduksi dulu karena saya pengen banget nih rasain gimana rasanya melahirkan secara normal. Langsung pada saat itu pindah ke ruang persalinan, nunggu berapa jam lah ya, sekitar saya itu jam 1-an, jam 1 siang udah di ruang persalinan, namun belum diapa-apain, cuma dicek detak jantung, terus cek darah, cek tensi, dan ternyata tensi saya itu rendah. Nah, setelah itu jam 4 sore baru dikasih suntikan dosis pertama diinduksi, itu dengan obat ya teman-teman. Terus dosis pertama itu belum ada reaksi apapun, belum ada gejala apapun, belum ada rasa yang saya rasakan, dan itu sampai sekitar 2-3 jam, jam 8. Nah, sampai jam 8 malam saya baru dikasih dosis yang kedua.
disuntikin lagi tuh dosis yang kedua. Setelah dosis yang kedua disuntik, itu baru mulai perutnya udah kenceng, terusan mules, pinggangnya sakit, terus pengen buang air kecil mulu. Rasanya udah gak karu-karuan. Terus dicek yang pertama itu ternyata sudah mulai pembukaan, teman-teman, cepet banget. Dikasih dosis yang kedua udah mulai pembukaan. Pas dilihat yang pertama kali itu udah pembukaan 3, itu sekitar jam 10 udah pembukaan 3. Terus ditunggu lagi mbak sambil jalan-jalan. Saya di dalam ruangan saya terus jalan-jalan, masih bolak-balik mondar mandir, terus makan terus katanya. Terus mbak, kata bidannya, mbak makan terus ya, minum yang banyak biar nanti bisa kuat pas waktu mau melahirkan. Nah sampai di pembukaan 8 itu sekitar jam 3 pagi itu sudah pembukaan 8, tinggal nunggu sampai pembukaan sempurna, yaitu sampai jam 5 pagi, jam 5 subuh itu baru pembukaan sempurna. Namun pas saya udah pembukaan sempurna itu tiba-tiba di sebelah saya juga sedang ada ibu-ibu melahirkan juga. Nah itu butuh banget pertolongan, karena pas waktu bayinya udah keluar setengah, ibunya itu udah gak kuat ngejan lagi, teman-teman. Jadinya bidan suster itu bantuin ibu-ibu yang sebelah saya. Nah saya ditinggalin dong. Saya ditinggalin walaupun rasanya udah gak karu-karuan. Mbak tahan dulu ya, saya mau bantu yang sebelah dulu, kata bidannya. Ya bu, cuma saya udah gak kuat banget itu. Sampai saya diinfus karena darah saya rendah, takutnya saya gak kuat juga. Tapi setelah jam 6, nah sampai jam 6 lebih 10 menit, alhamdulillah saya bisa melahirkan secara normal dan tanpa jahitan sama sekali. Nah itu kenapa saya bisa melahirkan tanpa jahitan walaupun diinduksi. Rasa sakitnya itu kata orang itu sakitnya lebih sakit dari persalinan normal yang biasa. Sakitnya itu yang cara alami. Kalau saya kan kata sakitnya itu dibuat loh, sakitnya itu karena diinduksi, jadi rasanya itu sakitnya 2 kali lipat katanya, atau orang yang sudah mengalami persalinan normal yang biasa dan secara diinduksi. Tapi saya nggak tahu rasanya, pokoknya sakit. Rasanya melahirkan itu gak karuan, udah nggak inget apa-apa, ingetnya cepetan keluar, ayo dedek keluar bantuin mama gitu, ayo dedek terus keluar. Cuma mengejan 1 kali dibantu sama bidan, saya alhamdulillah langsung si dedek itu langsung keluar dengan selamat. Dan ternyata perkiraan dokter yang di USG yang pertama itu yang saya mau melahirkan kan, di perkiraan bayinya itu cuma sekitar 2,5 gram, tapi pas bayinya keluar yaitu 2,9 gram, teman-teman. Ada rasa kesel, ada rasa lega juga karena bayinya nggak terlalu kecil. Itu maksimal minimal ya 2,829 itu udah cukup, teman-teman, udah normal. Tapi kan sebelumnya saya taunya itu cuma 2,5, jadi perasaanku itu udah was-was. Tapi alhamdulillah pas keluar 2,9. Nah itu pengalaman saat saya melahirkan anak pertama saya dengan secara normal, tapi dengan cara diinduksi tanpa jahitan. Nah gimana cara tanpa jahitan itu nanti saya akan sharing ke teman-teman semua, tips dan apa aja sih yang saya lakukan, saya konsumsi biar pas mau melahirkan itu tanpa jahitan
nggak lama juga mengejarnya. Kan ada itu yang karena nafasnya nggak kuat, mengejarnya jadi nggak bisa, sudah bayinya sudah sedikit keluar, ibunya udah nafasnya udah nggak kuat. Ada lagi yang ibunya nyampe pingsan, teman-teman. Ada itu kejadian di tetangga saya. Semoga kalian para ibu-ibu yang lagi was-was nunggu kelahiran, udah lewat HPL, kalau misalkan dokter menyarankan untuk diinduksi, itu kalian jangan khawatir ya teman-teman, pasti semuanya bisa dilewati. Kalau misalkan kayak tadi saya ada dua pilihan nih, yang pertama diinduksi dan yang kedua sesar, pilih yang diinduksi dulu, nggak apa-apa. Diinduksi sampai 2-3 kali dosis nggak apa-apa, yang penting kalian bisa merasakan gimana sih rasanya lahiran secara normal. Nah itu dulu yang bisa saya sharing ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat, semangat terus untuk para pejuang garis 2, dan semangat terus buat ibu-ibu yang mau melahirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.